Jika ada roti kasur, sekarang kita akan buat roti bantal. Karena mungkin bentuknya seperti bantal ya. Ini kita beri nama aja pillow bread butter biar lebih keren dikit. Tuh, ini bagian dalamnya nih creamy banget. Pastinya sangat lembut dan tidak akan mengeras. Juga kali ini kita tidak menggunakan mixer. Kalian ikutin ya tahapannya tanpa menggunakan mixer. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. 1 kuning telur ditambah dengan air susu, boleh UHT atau susu bubuk yang kalian campur dengan air. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga ragi instan. Jadi ini rotinya agak seperti roti manis ya. Nah, untuk banyaknya cairan susu dan telur itu totalnya 200 ml atau boleh sampai 205 ml. Jadi disesuaikan aja, nanti kita lihat. Dan tambahkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Jadi kalian masukkan dulu total cairan susu dan telur 200. Kalau masih kering ya bisa tambahkan sedikit air atau air susu. Setelah tercampur, masukkan garam dan margarin, boleh dicampur dengan butter. Nah, ini nih kita campurkan dulu tentunya sampai margarinnya itu udah nggak terlihat lagi. Boleh kalian lempar-lempar seperti itu sambil bentuk membulat. Kalian bisa lihat dari wadah yang tadinya burem sampai wadah ini udah terang kembali. Ini kurang lebih 1-2 menit. Kemudian kita bulatkan dan akan kita istirahatkan selama 20 menit. Kalau udah 20 menit kita tengok lagi dan kembali kita campurkan, dibulatkan seperti itu ya. Kalian bisa lihat caranya pada video. Di folding kurang lebih sampai 20 kali folding ya, 20 kali lipat, dan akan kita istirahatkan kembali selama 20 menit. Dan istirahat yang kedua ini jauh lebih mengembang dari yang pertama ya. Kembali kita folding kurang lebih 20 kali lipatan. Semakin lama kalian akan merasakan adonan ini semakin elastis. Kembali kita bulatkan dan akan kita istirahatkan yang terakhir selama 20 menit. Jadi totalnya 1 jam kurang lebih. Sambil menanti adonan, kita buat buttercreamnya dulu. Perbandingan margarin dengan gula halus itu 1:1. Kemudian kita tambahkan perisa larum. Ini akan menghasilkan wangi butter vanilla ya. Tapi ini opsional, kalau nggak ada kalian bisa ganti dengan vanili. Dan kita mixer dulu. Kalau udah, kita tambahkan dengan 2 sendok makan susu kental manis atau SKM. Dan kembali kita mix sampai halus lembut. Nah, jadi gunanya perisa larum itu namanya juga perisa ya. Jadi bau, wangi, rasanya itu seperti sesuai dengan wangi perisanya. Ini vanilla butter. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Karena proses pengolahan rotinya belum selesai, bisa kita simpan dulu di dalam kulkas. Kita kembali ke adonan roti yang udah 20 menit terakhir. Kalian bisa lihat sangat halus dan udah mengembang 2 kali lipat. Tentunya sesuai dengan suhu ruangan ya yang terakhir ini. Dan akan kita potong-potong. Ini kurang lebih 45 gram dan kita akan dapatkan 12 pieces untuk satu adonan ini. Kemudian kita rounding sambil menghilangkan gas di dalamnya. Ambil permukaan yang halus, letakkan pada bagian atas. Kalau agak melekat, kalian bisa oleskan sedikit dengan minyak sayur atau minyak goreng ya, minyak goreng. Nah, ini sambil kita rounding bulatkan tuh sambil hilangkan gas-gas gelembung-gelembung yang ada pada adonan. Kalau udah semua, ini kita rilekskan dulu, istirahatkan 10-15 menit agar lebih mudah dibentuk. Kemudian kita siapkan cetakan 7x7 dengan tinggi 3 cm, bentuknya persegi. Oleskan bagian dalam cetakan dengan margarin, oleskan tipis aja. Nah, ini bisa kalian dapatkan tentunya di toko bahan kue dan roti ya, atau di online shop juga banyak. Kalau udah, taburkan sedikit aja papan kerja dengan terigu, kemudian kita puk-puk pipihkan sambil kita keluarkan lagi gas atau udara yang ada di dalam adonan. Kemudian kita rounding bulatkan seperti ini. Jadi adonannya akan semakin mulus. Taburkan lagi sedikit papan kerja dengan terigu.
kita pipihkan seperti ini ya. Jadi dia tidak menggelembung atau membulat. Nah, kita kerjakan tentunya dari urutan yang pertama. Jadi saat ini waktunya kita degassing dan pembentukan. Jadi udara di dalam adonan itu harus benar-benar udah kempis semua ya. Yang terakhir ini kita pipihkan. Jadi bentuknya pipih. Kemudian letakkan cetakan tuh seperti itu ya. Jadi ukurannya pas. Ini akan kita istirahatkan yang terakhir selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung suhu ruangan. Untuk olesan, Mama Iji menggunakan telur utuh dan air susu perbandingannya 1:1. Opsional bisa kalian taburi wijen hitam ataupun wijen putih atau kacang-kacangan, biji matahari atau polosan juga nggak masalah ya, sesuai selera. Oven udah dipanaskan terlebih dahulu 15 menit sebelumnya, dan ini kita akan oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas 180, api bawah 160 derajat, 18-20 menit. Nah, satu tips pembakaran, tidak semua oven itu mempunyai api bawah dan atas terpisah. Mama Iji nggak punya nih, ini juga nggak ada. Jadi nanti setelah 10 menit bisa kalian pindahkan ke rak tengah dan kita ubah suhunya menjadi 170 derajat Celcius. Kalau udah kira-kira bagian permukaan atasnya udah mulai kecoklatan, api atasnya bisa kita matikan. Jadi bisa disesuaikan sendiri untuk warna coklat yang kalian inginkan. Yang pasti sampai matang dan jangan memanggang terlalu lama. Nah, ini sangat empuk sekali dan lembut. Jadi dengan waktu maksimal 20 menit itu kalian tinggal atur aja, pindah ke rak atas atau rak bawah. Ini jika oven kalian tidak mempunyai api atas dan bawah yang terpisah, agar hasilnya sempurna, matangnya pas, juga dari warna nggak terlalu kegosongan ya. Nih kalau udah dingin, jadi kita tunggu dingin dulu. Kita belah bagian tengah, kalian bisa lihat ini empuk dan lembut sekali, dan Mama Iji jamin sampai esok hari itu masih lembut. Tapi ini nggak sampai besok. Udah habis karena lembut ya, lembut tapi nggak kopong, tetap padat. Nih sekarang kita olesi dengan butter yang kita buat tadi. Jadi kalau untuk pengolesan butter ini, kalau mau dioles kurang lebih 15 menit juga kalian keluarkan dulu dari kulkas, jadi nggak terlalu membeku. Ini disukai banget dengan anak-anak ya, apalagi kalau kita taburi dengan coklat meses. Tuh, rasanya sempurna. Sangat sederhana, tanpa mixer, tanpa ulen yang harus mengeluarkan tenaga banyak. Hasilnya sangat lembut. Ini dia hasilnya. Bisa dinikmatin kapan aja maupun untuk ide jualan terbaru kalian. Jadi pada resep roti kita hari ini, Mama Iji beri sedikit tips bagaimana cara penggunaan oven yang api atas dan bawahnya itu tidak terpisah. Nah, ini berlaku untuk semua jenis roti yang kalian buat. Jadi sebenarnya memang buat roti itu pakai feeling juga ya. Dilihat-lihat, jadi nggak mutlak yang diberikan itu harus plek sama. Jadi harus bisa mengira-ngira juga. Oke, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.